kalian. Saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Halo TYC, apa kabar teman-teman semua? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Yuk kita akan memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita sama-sama mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul ya Tuhan, walaupun Tuhan kami masih berkumpul secara online ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Beracara di tempat ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan Tuhan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Mari semuanya teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Are you ready TYC? Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita sorakan haleluya. Here we go church, come on. Sama-sama kita katakan aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus dosa kami Tuhan. Kau tebus semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Here we go church. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama. Di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Kami mau berdiri teguh Tuhan, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Bersama-sama church. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama
Kami percaya ya Tuhan, kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan Tuhan, tantangan dalam kehidupan kami ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Come on church, sama-sama kita mau katakan Tuhan kita lebih lagi. Here we go. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu samakan ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu samakan ku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Haleluya Jesus. Sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Today we just want to worship you, Lord. Just want to give our heart, our soul, and our mind. Just want to focus on you. Come on, church. Let's sing it out. God so loved the world, He gave His only Son. He's given all His life to cleanse me from my sins. God has won my heart and broke my chains apart. He cast away my shame and made me whole again. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. Oh, thank you, Lord. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, blood was shed for me. Oh, Jesus,
O Lord. Jesus. Hallelujah. Oh. You have overcome the grave. Death could not hold you. The enemy's defeated by the power of the cross. We proclaim our victory. You have overcome the grave. Oh, death could not hold you. The enemy's defeated by the power of the cross. Come on, church. We proclaim our victory. Halo semuanya, it's good to see you again in this TY online service pada hari ini. It's a privilege for me untuk kita sama-sama sharing tentang beberapa topik yang akan kita bawakan pada minggu ini adalah New Way of Living. New Way of Living itu berbicara tentang cara hidup yang baru, a new way of a living life. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya kita dikasih pertanyaan, apa sih tujuan kamu hidup? Nah, bagi kita semua yang lagi nonton nih, coba ketik di kolom di bawah ini, apa sih tujuan kita hidup menurut kamu? Banyak yang bilang tujuan kita hidup itu Kak, untuk lahir. Setelah lahir kita dibesarkan, kita sekolah, kuliah, tamat kuliah, terus menikah, melahirkan, mempunyai anak, habis itu bekerja, dan terakhir kita adalah meninggal. Kemudian adalah yang bilang, hidup kita ini tujuannya hanya untuk memenuhi bumi, menyenangkan diri kita sendiri, berbakti kepada orang tua. Begitu banyak perspektif yang mengatakan tujuan-tujuan hidup dari setiap kita masing-masing gitu. Terus ada dari sisi as a Christian, kita sering mendengar menjadi orang Kristen itu tujuannya untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kemudian ada yang mengatakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pernah gak kita memikirkan setiap kata-kata yang kita ucapkan itu apakah kita benar-benar melakukannya? Apakah kita benar-benar as a Christian kita memuliakan nama Tuhan? As a Christian kita menjadi berkat untuk orang lain.
Terkadang begitu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin yang hanya menjadi Kristen KTP. Benar nggak? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, apa kita benar, apa kita orang seperti itu atau tidak gitu. Nah, kalian pernah dengar seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi? Aku percaya kalian pasti pernah tahu. Walaupun tidak kenal, tapi kalian tahu Mahatma Gandhi itu siapa. Dia adalah pelopor tokoh di India yang sangat terkenal. Dia pernah mengatakan dia tidak pernah menolak Kristus, tetapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa seperti itu? Seorang tokoh yang sangat luar biasa pernah mengatakan seperti itu. Ternyata karena dia pernah ditolak dengan keras, karena dianggap kafir dan bukan berkulit putih saat ingin masuk ke gereja dan mengenal Kristus lebih dalam. Dari cerita Mahatma Gandhi sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan begitu banyak orang-orang Kristen di luar sana yang mungkin agamanya Kristen, yang mungkin dia mengaku dia pengikut Kristus, dia membaca Alkitab, dia mengetahui segala perintah Tuhan yang pernah dia dengar, tetapi dia tidak mencerminkan seorang Kristen. Bagaimana sih sebenarnya kita mencerminkan seorang Kristen? Apa yang harus kita lakukan gitu untuk menjadi seorang Kristen yang baik, yang benar di hadapan Tuhan gitu. Dan secara tidak sengaja ketika kita melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita, secara tidak sengaja itu akan mengakibatkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Singkatnya aja, kalian coba flashback kembali, pernah nggak di dalam kehidupan kalian melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kalian adalah seorang Kristen? Misalnya nih, saya pernah ketemu dengan begitu banyak teman-teman seiman yang dimana waktu dia ketemu dengan kita, dia bilang banyak hal tentang Kristus, dia bilang peraturan dan perintah-perintah Tuhan itu seperti ini, kamu harus seperti ini dengan ajaran-ajaran Kristen. Tetapi ketika kita melihat kehidupan dia, itu sama sekali tidak mencerminkan dia seorang Kristen. Sama sekali tidak mencerminkan dia seorang yang mencintai Tuhan, sama sekali dia tidak menunjukkan dia seorang pengikut Kristus gitu. Nah, sebagai kita seorang orang yang luar, kita melihat dia seperti itu, kita langsung secara tidak sengaja kita langsung melihat dan menilai, wah katanya orang Kristen, tapi kenapa perilakunya seperti itu, benar nggak? Atau mungkin kita di sekolah, di kuliah, kita melihat teman-teman kita, setiap minggu ke sekolah minggu, atau mungkin sekarang nonton atau ikut ibadah online. Katanya ikut ibadah online, tapi kenapa perilakunya seperti itu? Banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang selalu kita lihat dalam dunia ini, benar nggak sih? Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bukan hanya cara baru kita memahami kehidupan, tapi cara baru kita untuk menghidupinya. Ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, secara tidak langsung kita belajar untuk memahami cara hidup yang baru. Maksudnya adalah menjauhi dosa. Di 1 Petrus 2 ayat 11 itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di sini dikatakan sekali menjauhkan diri. Kalau kita lihat lebih dalam lagi adalah to be distance, berpisah. Yaitu adalah memisahkan diri kita dengan orang-orang yang berdosa, memisahkan diri kita dengan orang-orang yang bertentangan dengan peraturan-peraturan Tuhan, bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan gitu. Dan kalau kita sudah mengikuti Tuhan, kita sudah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Which is kita tidak bisa berdiri mengikuti Tuhan setengah dan mengikuti dunia setengah, itu nggak bisa terjadi gitu. Jadi ketika kita sudah memilih, saya adalah seorang Kristen, saya percaya Tuhan, saya mengikuti Tuhan dengan setia, kita harus bisa untuk memisahkan diri kita dengan cara menjauhi dosa gitu. Yang artinya adalah kita memilih. Nah, yang kedua apa sih yang kita lakukan untuk
bukan hanya memahami kehidupan, tetapi kita untuk bagaimana cara kita untuk menghidupinya sebagai seorang Kristen. Yaitu adalah memiliki cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik itu dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Cara hidup yang baik itu dikatakan di begitu banyak translation Alkitab, itu dikatakan keep your behavior excellent. Yang translation yang lain adalah be careful to live properly. Terus translation yang lain adalah live honorable lives. Nah, keep your behavior excellent itu maksudnya adalah jaga hidup kamu dengan sebaik mungkin. Miliki cara hidup yang sebaik mungkin. Mungkin ketika kita mengatakan itu semua, banyak orang yang bakal gak suka dengan kita gitu. Pasti bakal bilang, aduh kamu sok suci, kamu sok baik dan lain sebagainya macam. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu semua. Karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah benar di hadapan Tuhan gitu. Dan setiap pilihan kita itu menjadi berkat dan akan memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang lain, bagaimana cara kita bukan hanya untuk mengetahui cara hidup yang baru, tapi bagaimana kita bisa melakukannya, yaitu adalah memiliki penundukan diri. Di 1 Petrus 2 ayat 13-14 itu dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasa yang tertinggi maupun kepada wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, bagi kita semua yang mungkin sudah pernah ikut kelas I Grow, di situ pernah dikatakan dan pernah diajarkan kepada kita bagaimana kita harus tunduk kepada lembaga-lembaga sosial. Di dalam keluarga kita diharuskan untuk tunduk kepada orang tua kita, di sekolah kita tunduk kepada guru kita, dalam pekerjaan juga kita harus tunduk kepada atasan kita, dan bahkan di dalam gereja sendiri kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Itulah dinamakan kita harus memiliki penundukan diri itu. Kemudian apalagi nih cara untuk kita supaya bisa menghidupi kehidupan yang baru, bukan hanya sebagai seorang Kristen KTP, tapi kita bisa menjadi dan menunjukkan bahwasanya kita adalah pengikut Kristus yang benar-benar memberi dampak bagi orang lain, yaitu adalah hidup sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16 itu dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka yang digarisbawahi di sini bukan kemerdekaan yang dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi merdeka yang digarisbawahi di bawah ini adalah bebas melakukan apa yang benar, tapi tetap sesuai dengan perintah yang berlaku. Dan jangan digunakan untuk hidup semaunya, tapi untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita sebagai seorang Kristen itu bukan hanya sebagai seorang Kristen KTP saja, tetapi kita diajak untuk menjadi seseorang Kristen yang mempunyai dan menunjukkan bahwasanya kita sudah dimenangkan, kita sudah diberikan kehidupan yang baru dengan cara yang pertama tadi menjauhi dosa-dosa, memiliki cara hidup yang baik, memiliki pendudukan diri, dan hidup sebagai orang yang merdeka untuk memuliakan Tuhan dan memberkati begitu banyak orang. Terakhir, saya ingin katakan khotbah yang terbesar bukanlah dengan perkataan kita, melainkan hidup kita yang memancarkan terang dan memuliakan Tuhan. Dengan begitu, kita semua ataupun teman-teman kita yang mungkin belum mengenal Tuhan sama sekali, karena melihat kita, mereka dengan sendirinya akan datang untuk mengikuti Tuhan. Jadi saya berharap kita semua setelah ibadah selesai, kita mungkin bisa refleksi diri kita, apakah selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen KTP, seorang Kristen yang cuman omdo doang, atau kita adalah seorang Kristen yang memang sudah diperbaharui hidupnya dan kita sudah
memenuhi dan menghidupi kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya kita semua adalah seorang anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, walaupun di luar sana begitu banyak orang yang mungkin menilai kita dengan tidak baik, tapi percaya saja ketika kita memberikan sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan akan melihatnya dengan begitu luar biasa. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari saya ajak kita semua untuk menutupnya dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, kami tidak akan sia-siakan itu ya Tuhan. Tetap ajarkan kami ya Tuhan untuk saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai sesama kami ya Bapa. Dan pakai kami ya Tuhan sebagai seorang anak-Mu, seorang pengikut-Mu yang luar biasa ya Tuhan, untuk tidak hanya menjadi seorang Kristen, tapi kami dapat memberkati begitu banyak orang-orang di luar sana, memberkati begitu banyak teman-teman kami, orang tua kami di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka, apapun pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang tutup bungkus, dan Engkau yang benar-benar akan memberikan jalan keluarnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, see you in the next Sunday service. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan? Jadi bagi kalian merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami FGF TYC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next TY. God bless you all.